Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dwina Roga dengan NIM H1 A1200079. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Baiklah, langsung saja kita masuki materinya. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat, di sini saya akan membahas definisi pajak. Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu tadi definisi pajak secara umum. Kemudian di sini ada definisi pajak pusat atau negara. Disebutkan adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada 5 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat. Di antaranya ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penjualan atas barang mewah, ada pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea materai. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan ini dapat berupa keuntungan, usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih objek-objek dari pajak penghasilan? Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dirincikan ada 19 objek dari pajak penghasilan itu sendiri. Yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian ada hadiah dari undian atau pekerjaan, suatu kegiatan, dan penghargaan. Termasuk juga laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, termasuk juga bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Di sini termasuk juga ke dalam dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, kemudian juga premi asuransi, kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dan tambahan kekayaannya itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ada penghasilan dari usaha berbasis industri, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta surplus Bank Indonesia. Nah, tadi kita bahas tentang objek pajak penghasilan. Di sini juga ada subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak yang disebut sebagai wajib pajak atau WP. Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat sesuai dengan wilayah domisili untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, di sini ada dua cara untuk menghitung pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari gaji atas usahanya. Itu berdasarkan aturan umum pajak penghasilan yang berlaku untuk karyawan pada umumnya. Caranya yaitu dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pajak. Nah, kemudian cara yang kedua, pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari penghasilan lainnya. Cara mencari pajak penghasilan dari pendapatan lainnya adalah penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pajak. Kemudian cara mencari penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikali persentase norma penghitung penghasilan neto atau NPPN. Nah, selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Dalam PPN dikenal juga istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut saat pengusaha kena pajak menjual barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli atau memperoleh BKP atau JKP. Objek dari PPN ini yang pertama adalah penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Kemudian ada impor BKP, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kemudian pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ada ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor JKP oleh PKP. Dan yang terakhir ada ekspor JKP oleh PKP. Nah, untuk tarif pajak PPN sendiri, pertambahan nilai, itu sejak ini pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing, begitu pun dengan PPN. Tarif dari PPN adalah sebagai berikut. Tarif umum sebesar 10% itu untuk penyerahan dalam negeri. Sedangkan tarif khusus sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Nah, dari tarif pajak sebesar 10% tadi dapat berubah, bisa menjadi lebih rendah, kisaran antara 5% dan bisa menjadi tinggi. Yang paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk cara menghitung pajak pertambahan nilai itu adalah tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 10% dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Kemudian pajak yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. Alasan yang pertama adalah agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua adalah untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian untuk perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dan untuk mengamankan penerimaan negara. Nah,
Prinsip dari pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ini ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrik atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut, lebih dari sekali atau hanya satu kali. Nah, yang termasuk dalam barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, kemudian barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Tarif dari PPNBM itu sendiri, pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Pertama ada tarif sebesar 10%, itu untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Kemudian ada tarif sebesar 20%, itu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu seperti alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Kemudian ada tarif sebesar 25%, itu diperuntukkan kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick up, dan minibus. Sedangkan untuk tarif 35% itu untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana cara perhitungan pajak penjualan atas barang mewah. Rumusnya adalah tarif PPN dikali harga barang dan dikurangi dengan pajak penjualan atas barang mewah itu tersendiri. Kemudian di sini ada pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2014 lalu, PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 merupakan pajak daerah. Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan, atau disebut dengan PBB P3, masih tetap merupakan pajak pusat. Untuk PBB P3 dikenakan tarif tunggal sebesar 0,5%. Terdapat batas nilai PBB yang tidak dikenakan pajak yang disebut nilai jual objek. Pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Nilai NJOP TKP untuk PBB P3 ditetapkan sebesar 12 juta bagi setiap wajib pajak. PBB P3 terdapat nilai jual kena pajak atau NJKP yang merupakan suatu persentase tertentu dari nilai jual objek pajak atau NJOP sebesar 40%. Apabila NJOP-nya mencapai 1 miliar atau lebih, sedangkan di bawah 1 miliar NJKP ditetapkan hanya sebesar 20% saja. Kemudian terdapat PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Pemerintahan Pusat. Di antaranya meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas, sektor pertambangan panas bumi, sektor pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya yang berada di wilayah perairan NKRI selain objek PBB P2. Termasuk juga dalamnya ruas jalan tol, perikanan tangkap, perikanan budidaya, jaringan pipa, jaringan kabel, fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Nah, yang terakhir ada pajak bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran.
surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Pihak yang terutang dalam bea materai itu sebagai berikut. Yang pertama, apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Kemudian, dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang terakhir ada bea materai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lainnya. Kita bahas juga nih apa saja objek dari bea materai. Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pihak yang dokumen yang bersifat perdata meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Ada akta notaris beserta salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi, surat berharga, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, nilai bea materai itu utang dengan tarif sebesar 10.000 dapat dilunasi dengan cara yang pertama, materai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum paling sedikit meliputi gambar lambang negara Garuda Pancasila, rasa materai tempel, angka yang menunjukkan nilai nominal. Kemudian selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain bahan dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka. Materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Kemudian materai yang dibuat dengan menggunakan mesin, peraan materai digital, dan menggunakan surat catatan pajak dalam hal mekanisme pembayaran bea materai. Nah, di sini dapat kita lihat ada data realisasi pajak pemerintahan pusat dari tahun 2018 sampai 2021. Di sini bisa kita lihat bahwa 3 tahun berturut-turut dari 2018, 2019, sampai 2020, pemerintahan pusat tidak mampu merealisasikan target pajak pemerintahan pusatnya. Namun, pada tahun 2021, pajak pemerintahan pusat terrealisasikan sebesar 100%, bahkan lebih. Nah, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.